Ya, kita lanjutkan untuk materi pemrograman web. Materi selanjutnya adalah analisis di dalam rekayasa web. Analisis di dalam rekayasa web itu dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah content analysis, yang kedua adalah interaction analysis, yang ketiga adalah functional analysis, yang keempat adalah configuration analysis. Kita akan bahas satu-satu untuk setiap bidang di dalam analisa rekayasa web. Yang pertama adalah content analysis. Content analysis adalah mengidentifikasi isi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Jadi di dalam content analysis ini itu kita akan mendeskripsikan konten atau isi yang akan ditampilkan di dalam aplikasi berbasis web. Terus isi informasi dapat berupa teks, grafik, audio maupun video. Jadi ketika kita membuat aplikasi web, pastikan bahwa ketika kita membuat konsep konten analisis, itu kita harus tahu bahwa aplikasi web tersebut itu digunakan untuk apa, untuk di bidang apa dan lain sebagainya. Karena di situ akan menjelaskan bahwa kita akan mengisi konten tersebut itu berupa apa, berupa teks kah, atau berupa grafik kah, berupa audio maupun video, tergantung dari aplikasi web yang akan kita bangun. Dari situlah nanti akan kita dapat membuat perancangan yang lain, termasuk konfigurasi dan lain-lain. Yang kedua adalah interaction analysis. Analisis yang menunjukkan hubungan antara web dengan pengguna. Jadi membuat user interface dan user experience, di mana kembali lagi ini berhubungan dengan konten analisis tadi. Ketika kita membuat aplikasi web itu untuk multi user, multi level, bagaimana aplikasi web tersebut itu dapat fleksibel dipakai atau digunakan di beberapa platform, baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan PC atau laptop. Terus cara interaksi antara user dan web aplikasi dijelaskan. Ini nanti akan melibatkan beberapa, makanya tadi ada dua bidang, yaitu user interface dan user experience, di mana bagaimana kita membuat sebuah tampilan yang interaktif antara aplikasi web dengan penggunanya atau usernya. Dan di dalam pembuatan tersebut itu baiknya memang dijelaskan, entah itu dalam bentuk dokumentasi ataupun dalam video tutorial. Terus selanjutnya adalah fungsional analisis, menentukan operasi yang akan diaplikasikan pada web aplikasi, dan termasuk di dalamnya fungsi-fungsi yang melakukan proses. Jadi di dalam analisis fungsional di sini itu lebih ke alur proses di dalam aplikasi web yang akan kita bikin. Jadi kita gambarkan operasi-operasi apa yang dia akan menentukan data ini akan diproses kemana, lari kemana, dan lain sebagainya. Makanya di dalam fungsional analisis ini biasanya lebih mengacu pada CRUD, create, read, update, dan delete, dan lain sebagainya yang mengacu pada proses-proses yang ada di dalam web aplikasi tersebut. Semua operasi dan fungsi dideskripsikan secara detail. Ya, kenapa? Karena ketika kita membuat konsep fungsional analisis di sini akan melibatkan beberapa pihak. Baik itu dari sisi desainer,
programmer, database administrator, maupun dari sisi jaringan. Karena ketika kita bertemu dengan aplikasi web yang kompleks, yang melibatkan beberapa unsur tadi, itu kita harus menganalisa secara detail. Baik itu nanti secara perancangan database-nya seperti apa, setting jaringannya seperti apa, interaksi tombol, fungsi, dan lain sebagainya seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah configuration analysis. Konfigurasi yang digunakan pada aplikasi berbasis web, internet, intranet, ataupun extranet. Analisis ini juga meliputi relasi database dengan web jika diperlukan. Jadi konfigurasi di sini itu melibatkan pihak yang ketiga, baik itu dari infrastruktur jaringan, server, dan lain sebagainya, maupun dari sisi database. Apakah database yang akan kita gunakan itu hanya satu atau melibatkan database yang lain? Database yang lain di sini berarti aplikasi web yang akan kita bangun itu apakah berinteraksi dengan database platform yang lain, baik itu menggunakan API, web service, dan lain sebagainya. Dari situlah nanti akan kita analisis keperluan dan kebutuhan dari aplikasi web yang akan kita bangun. Itu untuk analisis dari tadi ada 4. Terus selanjutnya adalah tingkatan pemodelan aplikasi web. Tingkatan pemodelan aplikasi web itu yang pertama adalah konten, ada hypertext, ada presentation. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah konten. Informasi dan aplikasi logik pada sebuah aplikasi web yang bertujuan untuk mendefinisikan secara eksplisit dari struktur informasi. Jadi konten di sini itu adalah aplikasi logik di aplikasi web yang bertujuan untuk mendefinisikan secara eksplisit dari struktur informasi. Jadi di konten ini bagaimana kita mengolah data menjadi sebuah informasi yang informasi tersebut mempunyai struktur. Dari situlah nanti akan menampilkan aplikasi web yang sangat informatif. Itu untuk konten. Selanjutnya adalah hypertext. Penstrukturan dari konten ke dalam node-node dan link antar node. Node di sini bisa diartikan adalah titik-titik. Jadi setelah kita mengkonsep, menstrukturkan konten di awal, di pemodelan awal, itu akan masuk ke hypertext, itu dimasukkan ke dalam node-node dan link antar node. Apakah dia akan terhubung dengan aplikasi lain ataupun aplikasi itu sendiri di dalam internal. Terus model struktur hypertext hanya mereferensi konten yang bersesuaian, jadi yang berkesinambungan di dalam struktur hypertext tersebut. Terus selanjutnya adalah presentation. Presentation berbentuk user interface atau layout halaman. Fitur khusus pada layar presentasi adalah aesthetic dan self explanation. Jadi di sini presentasi di sini adalah pemodelan terakhir dari aplikasi web, ya di mana di awalnya sudah distrukturkan di dalam konten, terus diolah oleh hypertext dan ditampilkan oleh presentation. Nah, di sini fitur khusus pada layar presentasi ada 2, aesthetic dan self explanation. Aesthetic itu adalah tampilan dan nuansa dari user interface, merupakan faktor utama karena tekanan kompetitif yang tinggi di dalam aplikasi web. Presentasi visual dari halaman web mengikuti tren fashion dan sering menentukan keberhasilan atau kegagalan, khususnya untuk aplikasi e-commerce. Jadi di dalam estetik di sini itu lebih ke tampilan dan nuansa, bagaimana kita membuat sebuah interface antar muka untuk pengguna itu yang menarik mungkin. Karena di dalam
pemodelan presentasi di sini itu biasanya mengikuti tren yang ada. Contoh, jadi semua web aplikasi web yang berkutat di dalam web personal itu biasanya sekarang lebih ke halaman utamanya adalah sliding atau gambar yang bergerak ataupun animasi-animasi kecil yang untuk menarik pengguna. Terus contohnya adalah e-commerce, bagaimana ketika kita membuka e-commerce itu kita sudah nyaman dulu ketika halaman utama ditampilkan. Itu dari sisi estetik pemodelan di dalam presentasi. Yang kedua adalah self-explanation. Aplikasi web harus dimungkinkan untuk menggunakan aplikasi web tanpa dokumentasi. Ini yang mungkin sekarang lebih populer. Jadi memungkinkan tanpa dokumentasi itu diartikan bahwa aplikasi web yang kita bangun itu tanpa harus banyak orang bertanya untuk bagaimana menggunakan aplikasi web yang kita bangun. Jadi ketika melihat interface pertama kali itu, para pengguna itu sudah tahu bagaimana menggunakannya. Para user sudah tahu bagaimana menggunakannya. Terus sistem navigasi atau perilaku interaksi harus konsisten dalam seluruh aplikasi sehingga pengguna dapat dengan cepat dengan mudah menggunakan aplikasi web. Di sini sistem navigasi itu perlu konsisten. Maksudnya begini, jadi ketika kita ketemu tombol untuk memproses berwarna, seumpama untuk simpan menggunakan warna biru, seumpama untuk sukses menggunakan warna hijau dan lain sebagainya, untuk tombol delete menggunakan warna merah, itu ya konsisten. Kenapa? Karena di dalam prinsip presentasi di sini konsistensi itu penting, gunanya untuk self explanation. Jadi ketika pertama kali orang tahu bahwa tombol delete itu warnanya merah, ya sudah, di dalam aplikasi web yang kita bangun ya warnanya merah terus di dalam aplikasi web tersebut ya. Gunanya ketika nanti ada beberapa proses yang terjadi, itu pengguna web sudah tahu, oh ini tombol delete, ini tombol hapus, ini tombol edit, ini tombol tambah dan lain sebagainya, ini tombol cari dan lain sebagainya. Jadi tanpa user itu tanpa banyak bertanya di dalam aplikasi web. Makanya di sini di dalam prinsip self explanation itu menggunakan prinsip aplikasi web tanpa dokumentasi. Itu untuk pemodelan web di sisi presentasi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.